Oke cuy, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Mimin di sini. Kalian tenang saja, Mimin selalu mendoakan kalian kok agar kalian selalu sehat dan diberikan keselamatan dimanapun kalian berada. Terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini, dan itu berarti kalian penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya. Oh ya, mohon tinggalkan jejak ya. Mimin mau tahu juga berapa banyak sih kawan-kawan Mimin yang suka dengan alur ini. Selamat menonton and enjoy. Scene di awal cerita kita diperlihatkan Ami yang menanyakan alasan Chiron sampai menolak dibimbing olehnya. Dasar bodoh, apa kau tidak sadar kalau ini adalah kesempatan emasmu? Chiron kemudian menjawab bahwa dia tidak ingin membebani Ami maupun guru Sienna. Terlebih Ami sedang mempersiapkan ujian, sementara guru Sienna akan menjadi juri ujian itu. Namun Ami menegaskan bahwa peserta lain akan membayar tutor mahal untuk melewati tes itu. Terlebih semua teman kelas Chiron sudah memusuhinya, dan menurutnya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pelajari dengan mudah. Kemudian Chiron balik bertanya padanya, itulah kenapa kau ingin naik ke kelas lanjutan lebih awal kan? Karena kau tidak bisa bertahan di tempat ini sembari menatap langit yang jauh di sana. Seketika Ami terdiam dengan apa yang Chiron sampaikan. Chiron menyatakan kalau kelas 5 hanyalah batu loncatan untuk Ami agar bisa menjadi mage. Ami kemudian memalingkan pandangannya sembari berdehem. Pada saat guru Sienna akan mengatakan sesuatu, Chiron dengan cepat mengatakan, percayalah padaku guru, aku memang tidak bisa menjamin akan lulus saat ujian nanti, tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin dan aku jamin aku tak akan menyesali keputusan ini. Kemudian guru Sienna beranjak dari duduknya dan berkata, baiklah, kalau itu keinginan muridku, maka aku akan menghormati keputusannya. Guru Sienna lantas pamit dan menyarankan Chiron untuk mendatanginya jika dia punya pertanyaan mengenai apapun, karena itu adalah hak semua murid. Setelah itu Chiron membungkukkan badan dan berkata, terima kasih atas pengertian Anda guru Sienna. Sebelum guru Sienna beranjak pergi, dia berkata, sebaiknya kalian segera selesaikan kepentingan kalian. Dan Ami, aku tidak akan menghukummu kali ini, tapi kuharap kau tahu konsekuensi memasuki asrama cowok. Ami dengan refleks membungkukkan badan dan berkata, saya mengerti guru Sienna. Aku selamat. Aku sempat ketakutan tadi, ucap Ami sembari menghela napas. Pada saat Ami hendak merebahkan badannya ke tempat tidur, dia seketika tersadar bahwa dia saat ini berada di kamarnya Chiron. Dengan cepat Ami berdiri dan berkata, sebaiknya aku juga pergi. Ah iya, terima kasih sudah datang jauh-jauh kemari, senior, ucap Chiron sembari membungkukkan badan. Saat Ami hendak pergi, tiba-tiba Ami menghentikan langkahnya. Chiron, katakan dengan jujur, kenapa kau menghindar dariku? Harusnya kau langsung bilang kalau kau sedang dirundung. Atau jangan-jangan mulut Ami berhenti bicara setelah dia mengingat apa yang disampaikan Cheryl waktu itu, bahwa jika Ami ada di posisi Chiron, apa Ami ingin orang yang dicintainya mengetahui bahwa Ami sedang dirundung? Ami segera menoleh dan berkata dengan pelan, atau jangan-jangan ini menyangkut kehormatanmu? Tiba-tiba saja Ami batuk-batuk saat Chiron mengatakan, aku tidak ingin jarak di antara kita semakin jauh senior. Batuk Ami semakin menjadi-jadi setelah dia berpikir bahwa apa yang dibilang Cheryl itu benar. Terlebih saat Chiron menambahkan bahwa tujuannya adalah Ami sendiri. Ami yang mendengar hal itu pun dibuat sesak napas. Dia tak mampu bicara apapun. Oh, itu dia. Sudah kuduga dia bakalan mengucapkan itu. Namun tak sampai di situ, Chiron mengatakan kembali bahwa sejujurnya, waktu dia melihat nama Ami di papan peringkat teratas, hasrat Chiron terpanggil untuk segera mengejar Ami dengan cara berusaha sekeras mungkin. Haha, tidak kusangka semuanya akan jadi begini. Situasi kita sudah canggung, jadi aku khawatir kalau aku mengatakan kepadamu bahwa aku dirundung, maka kita berdua akan semakin canggung satu sama lain. Ami seketika kaget, ternyata semua ini tak sesuai dengan apa yang Ami pikirkan. Aduh, Chiron, lemas jadinya dah. Terlihat Ami yang seakan malu karena sudah mengharap lebih dari si kampret Chiron. Akhirnya Ami berpikir, sial, tak kusangka bocah seperti ini bisa mengalahkanku. Kemudian Ami mengingat saat pertama kali dia ingin bertambah kuat dan ingin masuk akademi gara-gara si kampret Chiron. Takdir memang tak bisa diprediksi, ucapnya. Hei, apa kau serius dengan ucapanmu tadi, ha? Tujuan bapak kau tujuan. Kau selalu saja bilang senior dengan senyuman manis kepadaku. Ternyata aslinya kau ingin mengejarku dari belakang seperti seorang pengecut. Melihat Ami yang murka, Chiron berpikir, kenapa dia jadi marah begini? Aduh, ini orang kapan pekanya coba? Terlihat Ami yang membuka jendela untuk pergi.
Kalau kau ingin mengungguliku, maka berhentilah memanggilku senior. Mari kita bertanding secara bersandingan supaya aku bisa mengakuimu. Tapi, kalau kau tidak bisa mengejarku dengan cepat, maka aku akan menyuruhmu memanggilku senior seumur hidupmu. Setelah Ami selesai dengan ucapannya, Shiron berkata, Ami terkejut dan segera menoleh. Apa? Secepat itukah? Shiron berdiri dan tak melepas pandangannya terhadap Ami. Tunggu saja, aku pasti akan melewatimu. Ami tersenyum mendengarnya dan berkata, berarti kamu harus belajar mati-matian untuk mencapainya. Dan pada waktu itu, aku sudah akan lulus duluan. Ami pun berlalu dengan membawa sejuta kekecewaan, perasaan yang samar-samar terhadap si kampret Shiron. Namun pada akhirnya setelah wanita cantik itu berlalu, dia berpikir, sayang sekali, aku tak bisa mendapatkan bantuannya. Aku yakin orang-orang itu akan selalu mengawasi gerak-geriku. Shiron rupanya lebih memilih menyesal ketimbang harus menyeret Ami ke dalam masalahnya. Dia bermaksud melakukan semuanya sendiri dalam waktu 1 bulan dari sekarang. Scene berpindah. Di keesokan harinya setelah pelajaran, salah satu murid bertanya pada temannya mengenai latihan untuk ujian promosinya. Temannya menjawab bahwa dia akan belajar dengan seorang tutor. Dia juga mengatakan bahwa waktu sebulan rasanya tidak akan cukup untuk berlatih teleportasi. Saat waktunya tiba, setidaknya ada 20 peserta yang akan mengikuti ujian itu. Pada saat mereka masih berbincang, pandangan orang ini tertuju ke suatu tempat. Hei Asep, lihat itu, bukankah orang itu juga mendaftar? Dan orang yang dia maksud adalah Shiron. Shiron berjalan dengan membawa banyak buku untuk dipelajari. Salah satu buku yang Shiron bawa berjudul Theory of Photonics. Setelah dia menaruh semua buku, dia menghela napas dan berpikir, aku memang bilang kalau aku akan mempelajarinya sendiri. Tapi masalahnya adalah penerapannya. Di kehidupan nyata, lingkungan di mana sang mage berada sangatlah beragam dan terus berubah. Informasi mengenai medan adalah hal yang krusial dalam teleportasi, tergantung situasinya. Kau harus benar-benar memperhatikan omnipotensi dan nilai cahayanya, dan perhitungan itu bisa menembus pangkat 10 sampai 20. Adakah orang yang bisa melakukan kalkulasi seperti itu? Saat Shiron merasa semuanya terasa sulit, dia berkata, tidak, jangan menyerah. Mereka tidak mungkin memberikan ujian yang mustahil untuk kita, ucapnya sembari menepuk jidat. Aku harus yakin, karena guru Sienna bilang kalau teleportasi mudah dipelajari. Shiron merenung dan terus berpikir, tapi bagaimana kalau itu tidak berlaku untukku yang belum pernah mempelajari magic sebelumnya? Berbeda dengan mereka, mereka pasti akan lulus karena telah diajari sejak kecil dan mampu membayar tutor mahal untuk membantu latihan mereka. Apa aku bisa mengejar perbedaan ini? Saat ini alam bawah sadar Shiron mengejaknya bertamasya mengingat kejadian masa lalu. Saat ia hampir putus asa, kepala sekolah tersenyum seakan-akan memberikan sebuah kode padanya, kode kepercayaan, kode keyakinan untuk Shiron bahwa dia pasti bisa melakukannya. Sekarang aku paham, sang kepala sekolah sudah memberikan jawabannya padaku. Scene berpindah. Seseorang sedang melakukan latihan teleportasi. Mainnya hebat, Anda sudah bisa melakukan teleportasi dengan sempurna, ucap orang ini dengan bertepuk tangan. Anda memanglah putra Tuan Slater, penasehat keterampilan untuk asosiasi magic. Orang ini bernama Mark Slider, 15 tahun dari kelas 7. Dia berdiri dengan congkak dan berkata, tidak juga, itu karena aku sudah diajari oleh kau, seorang instruktur grade 9 resmi. Aku sempat khawatir, tapi ternyata ini sangat mudah. Kemudian pelatihnya mengatakan karena ujiannya cukup sederhana, jadi si Mark bisa memutuskan dan fokus dalam waktu bersamaan. Menurutnya, mustahil untuk seseorang yang baru latihan menguasai penerapan teleportasi secara sempurna. Tapi, jika seseorang menguasai porsi yang dibutuhkan untuk ujian itu dan terus berlatih, maka si Mark akan bisa menyelesaikan ujiannya. Sembari mengelap keringatnya, orang ini tersenyum bengis dan berkata, tidak disangka aku akan naik kelas 2 tingkat secara cepat. Apa yang dilakukan si kampret itu? Ucapnya menanyakan Shiron. Kemudian pelatih ini menjawab bahwa dia selalu mengawasi Shiron, tapi sepertinya dia sedang belajar sendirian dengan membaca buku. Apa? Belajar mandiri? Dengan sebuah buku? Orang ini terdiam dan berpikir, apa-apaan ini? Mana bisa belajar magic hanya dari buku? Kukira dia akan membayar pelatih mahal dengan koneksinya. Tunggu, apa ini hanya tipuan? Kemudian dia menyuruh pelatihnya untuk terus mengawasi Shiron apapun yang terjadi. Scene berpindah pada Shiron yang sedang berada di asramanya. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa.
menghabiskan banyak waktu untuk memahami omnisciensi dan sudah menghafalkan semua teori yang penting. Dia nampaknya belum percaya diri sepenuhnya. Akan tetapi waktunya sangat terbatas. Kemudian Chiron kini telah berada di lapangan latihan khusus kelas 7. Tidak ada cara lain, aku harus menguji magicnya, ucap Chiron sembari meregangkan tangannya. Aku harap itu bisa diaktifkan sesuai perkiraanku. Pertama-tama aku perlu... Tiba-tiba sorot matanya kini berubah. Sebuah cahaya menyilaukan mata tiba-tiba muncul. Dia bermaksud untuk menyerap informasi dari teori Opotonais ke dalam spirit zone-nya. Sebuah intisari ingatan perlahan mulai masuk. Dia berkata dalam benaknya, orang yang menghalangi jalan antara omnisciensi dan omnipotensi adalah aku sendiri. Semua intisari yang Chiron serap telah berkumpul pada satu titik dan membuat cahaya di kepalanya semakin terang. Aku harus menghapus diriku yang ada di antara keduanya. Tiba-tiba, wow, aku berhasil. Seluruh tubuhnya kini mengeluarkan cahaya emas. Chiron akhirnya berhasil mengaktifkan magicnya. Kemudian dia bermaksud untuk mencoba teleportasinya. Matanya terbelalak karena mengingat sesuatu. Sebuah ingatan dari masa lalu yang datang menyapanya bahwa tidak ada manusia yang bisa menghitung nilai cahaya. Saat seorang mage sedang fokus, pikirannya menjadi sangat sensitif sampai-sampai mereka bisa merasakan segala yang ada di sekitarnya. Mage yang ahli bahkan bisa merasakan jumlah daun di tanah yang jauh darinya. Dan ini adalah Spirit Zone Extremely Sensitive Mindset. Mage di zone ini bisa merasakan dunia luar secara ekstrasensorik dan pada akhirnya ia mampu mengendalikan fenomenanya. Kau tak harus menghitung nilai itu, tapi merasakan semua sekaligus. Sebuah gelombang sihir yang sangat kuat muncul di depannya. Namun Shin berpindah. Sementara itu hari terus berlalu dan waktu tersisa hingga ujian promosi itu kini hanya 9 hari lagi. Aktivitas para murid di dalam kelas. Hei, lihat wajahnya. Kenapa dia? Pandangan mereka tertuju ke suatu tempat. Apa dia belajar hanya dengan tubuhnya saja? Cih, itu sangat menggelikan, ucap orang ini dengan bengis. Ternyata orang ini yang mereka bicarakan. Chiron dengan wajah penuh luka tak menghiraukan cibiran mereka. Sembari menulis dia berpikir, percobaan teleportasi pertamaku gagal. Untuk memperbaiki kesalahan itu, aku tidak punya pilihan lain selain mencobanya secara langsung. Kemudian, wah, Chiron yang jatuh tersungkur menyentuh tanah dengan sangat keras. Ah, kakiku terkilir. Nampaknya sejak saat itu dia terus berlatih dengan tidak memperdulikan jumlah luka di tubuhnya. Kemudian waktu terus berjalan dan tersisa 8 hari lagi. Chiron terus mencatat dan mencatat semua kesalahan pada saat latihan. Apakah margin kesalahannya sekitar 0,02 detik? Dia terus memikirkan semua kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tak peduli meski semua orang mencemoohnya, dia hanya fokus ke tujuannya. Sementara waktu ujian itu tinggal 6 hari lagi, Chiron mencobanya lagi dan terus mencoba. Dia tak peduli meski pada akhirnya kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala. Pada saat hari sudah habis dan besok adalah waktu ujiannya dimulai, dia tak juga menemukan titik terang. Kelelahan yang luar biasa dia rasakan. Keringat yang mengalir deras dari tubuhnya menjadi saksi perjuangannya. Apa yang harus aku lakukan? Besok adalah hari ujiannya. Tiap kali dia memperbaiki satu masalah lain malah bermunculan. Dia berdiri kembali dan berpikir, sekarang sudah tidak ada area yang perlu diperbaiki. Jadi harusnya ini akan berhasil. Namun tiba-tiba pandangannya mulai kabur. Jiwanya masih sanggup, namun tubuhnya yang sudah tak berdaya. Kemudian dia menepuk-nepuk wajahnya sembari berkata, fokuslah, ayo fokus, kau pasti bisa. Kemudian, wah, dengan sisa tenaganya Chiron berteriak. Dia berlari dan melewati batasannya. Wos, sebuah kilatan cahaya yang disebut mantra teleportasi akhirnya berhasil Chiron kuasai. Wow, Chiron yang kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Hehe, ini tidak sakit. Aku berhasil, ucapnya sembari terengah-engah. Aku penasaran sejauh mana kemampuanku saat ini. Aku tidak punya waktu untuk bersantai-santai. Sekarang aku perlu latihan menambah jaraknya. Aku perlu berlatih lagi. Namun rasa lelah dari tubuhnya tak mampu lagi Chiron tahan. Dia menutup mata, tertidur, berselimutkan debu dan angin malam. Shin berpindah. Pagi ini matahari mulai menampakkan dirinya.
disambut beberapa ekor burung untuk pergi mencari makan. Seseorang yang berdiri di depan jendela, dia telah menunggu waktu di mana pagelaran akbar dari ujian promosi akan dilaksanakan. "Tuan muda, bagaimana perasaan Anda?" ucap seseorang yang menghampirinya. Mark kemudian menoleh dan berkata, "Tentu saja aku merasa luar biasa. Lagi pula hari ini adalah hari bersejarah di mana aku akan naik kelas ke kelas 5. Jarak 700 meter akan dengan mudah kulewati." Kemudian scene berpindah ke suasana ruang kelas 7. Belum banyak murid yang datang karena waktu masih pagi. Maria berjalan mendekati pintu kelas tersebut. Saat hendak membuka pintu, seseorang berkata, "Hoi Maria, apa kau juga memilih untuk mundur dari ujiannya?" Maria segera menoleh dan berkata, "Ternyata itu kau, Mark," ucap Maria dengan terbata-bata. Kemudian Maria berpikir, mengapa orang ini ada di sini? Setelah itu Mark menjawab, "Hahaha, apa aku terlihat seperti gerombolan sampah itu yang harus belajar mandiri? Harusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Pantas saja nilai-nilaimu jelek. Kau sebaiknya juga pergi ke lapangan latihan. Bukankah kalau melihat murid-murid yang pandai bisa menjadi bahan pembelajaran?" Maria kemudian memalingkan wajahnya dan berkata, Itu benar. Kalau begitu, berjuanglah. Kuharap kau lolos ujiannya." Tangan Maria bergetar. Dia ketakutan setelah mendengar Mark berkata, "Hahaha, apa kau yakin kau mendoakanku agar lolos, ha?" Mark kemudian mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Kau dengar ya? Kau pikir dirimu cukup lihai, ha? Akhirnya kau belajar caranya mengadu ke guru-guru." Seketika Maria kaget. Bagaimana bisa Mark mengetahui kalau Maria sudah mengadu pada guru Sienna? "Hahaha, naif sekali kau. Padahal aku tadi hanya mengetesmu sedikit." Maria semakin ketakutan. Sampai-sampai dia menjatuhkan tas yang dipegangnya. Mark mengatakan bahwa semua informasi mengalir padanya. Bukankah itu aneh jika murid pendiam seperti Maria mendatangi ruang guru? Mark terus saja menyudutkan Maria yang saat ini merasa sangat ketakutan. "Aku sudah menahannya sejauh ini karena kita adalah teman sekelas. Tapi begitu nanti aku menjadi kakak kelasmu, bersiaplah karena hal buruk akan menimpamu." Ketakutan yang dialami Maria saat ini begitu parah. Kata-kata dari Mark benar-benar terpatri di benaknya. Setelah melihat reaksi Maria, Mark berpikir, bagaimana kau akan menjadi seorang mage kalau kau selalu ketakutan begitu? Pantas saja kau tak pernah naik kelas, padahal usiamu lebih tua 4 tahun dariku." Mark kemudian pergi meninggalkan Maria. Sembari tersenyum dia berkata, "Pokoknya kau bisa menantikan performaku." Maria mengalami gangguan emosi, masalah mental yang disebut trust issue. Kondisi ketika seseorang sulit mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini rentan dialami oleh korban bully karena mereka khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk kembali bila menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Kini Mark telah berada di sebuah ruangan, membahas taktik lecek yang akan mereka siapkan untuk menghentikan langkah Chiron di ujian nanti. Mereka mengatakan begitu ujiannya dimulai, 2 dari mereka akan menempeli Chiron dan 2 sisanya akan melindungi Mark. Dan tentu saja ada 2 kesempatan untuk mendiskualifikasinya. Mark menjelaskan bahwa lompatan saat belokan 1 adalah 10 meter. Dan itulah saat dimana mereka akan mencegat Chiron sebelum belokan ke-10. Kemudian salah satu temannya menanyakan, "Jika kita berhasil, apa kau akan menepati janjimu, Mark?" Tentu saja. Kalau aku berhasil naik kelas, selain memberimu pelajaran privat dengan seorang mage resmi, dan jikapun nantinya kalian tidak lulus dari akademi ini, aku akan menjamin pekerjaan bagi kalian. Kalian harus tahu bahwa ayahku adalah penasihat keterampilan asosiasi Magic. Namun nampak jelas di wajah mereka kalau mereka terpaksa melakukan ini. Mereka hanya takut dan menyerahkan nasib mereka ke depannya pada Mark. Kalau kalian membantuku hari ini, maka aku tidak akan melupakannya. Aku akan membawa kalian sampai garis finish, ucap Mark dengan tersenyum leceh. Scene berpindah ke medan pertempuran, ujian promosi yang disebut The Bridge That Cannot Be Crossed. Dan ini adalah murid-murid dari kelas 7 yang tidak ikut berpartisipasi di ujiannya. Mereka datang untuk menyaksikan sekaligus memberikan dukungan terhadap murid-murid yang terlibat pada ujian itu. Namun, tidak hanya kelas 7 saja yang hadir. Murid-murid dari kelas 5 pun tak ketinggalan. Masing-masing dari mereka penasaran dengan sosok yang nantinya akan menjadi rekan kelas mereka. Kalau ada murid baru yang akan bergabung ke kelas kita,
Aku harap itu adalah wanita cantik. Kemudian, terlihat para guru yang menjadi juri telah menempati kursi mereka masing-masing. Guru Sienna memberikan selembar kertas pada semua juri yang nantinya akan mereka gunakan untuk memberikan nilai pada para peserta ujian. Hal ini menandakan bahwa ujian akan segera dimulai. Saat kepala sekolah memberikan aba-aba, suar pun dinyalakan oleh seseorang yang berada di atas bukit. Guru telah menoleh dan berkata, "Untuk 21 peserta, mohon perhatian bahwa ujian akan dimulai 10 menit dari sekarang." Para peserta terlihat sudah berkumpul di garis awal. Beberapa di antaranya sedang melakukan pemanasan. Seseorang sedang mengamati para peserta dari kejauhan, dan ternyata itu adalah Cheryl. Sembari mengamati, dia berkata, "Ini tempat yang ideal. Kamu bisa melihat semuanya dengan sempurna dari sini." Kemudian Ami mengatakan bahwa dia tak punya waktu untuk hal seperti ini. Dia menanyakan kenapa dia harus menontonnya. Terlebih lagi, ujian ini hanya level kelas 7. Cheryl kemudian menjawab, "Apa maksudmu? Kamu harusnya menyemangati pacarmu di saat-saat seperti ini untuk mendapatkan hatinya." Namun di sini Ami berkata bahwa mereka yang lolos pasti akan lolos, dan yang tidak layak tentunya akan gagal. Jadi, kenapa aku harus menyemangati? Tiba-tiba Ami terdiam sembari menggigit jari. Dia berpikir, tunggu, ngomong-ngomong, apa latihannya berhasil? Apa dia bisa melakukan teleportasi dengan lancar? Ucap Ami mengkhawatirkan Chiron. Scene berpindah, terlihat Mark yang sedang melakukan pemanasan. Salah satu temannya datang dan mengatakan, "Mark, aku sudah mencari Chiron, namun dia tidak ada di sini." Mark seketika terkejut dan menoleh ke arah temannya. "Apa? Benarkah itu?" ucapnya keheranan. Dan ternyata nih cuy, si Chiron masih tengkurap tertidur lelap di tempat latihan. Untung saja ada semut yang gak sengaja mencium bau jigong mungkin ya. Chiron kemudian membuka mata, yang membuat semut tersebut lari ketakutan. Setelah itu Chiron berteriak kaget, "Apa? Aku ketiduran? Jam berapa sekarang?" Oke cuy, bagaimana menurut kalian? Apakah Chiron akan mampu datang ke tempat ujian itu dengan tepat waktu? Sedangkan waktunya tersisa 9 menit lagi. Nantikan jawabannya di part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan juga komen jika kalian suka, supaya Mimin bisa melanjutkan ceritanya. Sampai jumpa dan tetap semangat.